Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 9 dari kelas 5B. Bersama saya Syifa Rodatul Zana dengan NIM 18010254406 dan 3 rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Cahya Mujadidah dengan NIM 19010255376. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Khairunisa dengan NIM 19010255100. Dan saya Dandi Anugrah dengan NIM 1901025443. Pada video kali ini kami akan menampilkan 3 uji coba. Yang pertama itu ada uji coba pada biji jagung, yang kedua ada uji coba sah pada daun, dan yang ketiga ada uji coba ingan haus pada tumbuhan hidrilla. Yang pertama kita akan melakukan praktek 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan pada biji jagung. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu 3 pot kecil atau tempat tanam, lalu kedua tanah humus, 3 benih jagung, dan 4 wadah air. Langkah pertama, kita masukkan, kita rendam biji jagung selama 1 malam. Nah, ketika direndam, jika ada jagung yang masih mengambang, itu berarti bibitnya tidak bisa dipakai. Sedangkan yang tenggelam, itu bibitnya bisa ditanam. Oke, kita tunggu selama 1 malam. Nah, di sini sudah direndam selama 1 malam dan hasilnya yaitu jagung mulai berwarna cerah dan mengembang. Nah, tujuan dari merendam jagung ini itu untuk memicu pertumbuhan perkecambahan pada biji jagung, yaitu dengan proses imibisi, yang merupakan proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya proses perkecambahan. Masuknya air ini bisa terjadi secara difusi maupun secara osmosis. Langkah selanjutnya yaitu kita harus menanam biji tersebut ke 3 pot ini. Nah, di sini sudah disediakan ada tempat tanam A, ada B, dan C. Nah, di sini kita akan menanam 3 biji jagung di tiap tempatnya. Selanjutnya kita akan menyiram ketiga tanaman ini. Yang pertama kita siram A dulu, lalu kita siram B, dan untuk tanaman C tidak akan disiram. Nah, untuk penyiramannya yaitu setiap hari, yaitu kepada tanaman A dan B saja, yang C tidak akan disiram. Lalu kita tempatkan tanaman A di tempat yang terang. Lalu selanjutnya kita letakkan tanaman B dan C di tempat yang gelap. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengamati 3 tanaman ini, yaitu selama 6 hari. Nah, jadi tanaman A lebih cepat tumbuh karena diberikan air dan cahaya. Tanaman B tumbuh dengan lambat dibanding tanaman A karena tanaman B hanya diberi air saja dan tanpa cahaya. Dan untuk tanaman C tidak tumbuh sama sekali karena tidak diberi air dan cahaya. Langkah pertama, bungkus sebagian daun dengan aluminium foil. Lalu dijepit dengan penjepit. Diamkan selama kurang lebih 5 jam.
daun. Lalu kita didihkan air. Lalu masukkan daun ke air mendidih. Kemudian rebus daun dan kita tunggu sampai beberapa menit hingga daun menjadi layu dan berubah warna. Tujuan merebus daun untuk mematikan sel-sel daun. Setelah beberapa menit dan daun sudah layu dan berubah warna, kita angkat dan kita tiriskan. Setelah ditiriskan, kita tuangkan alkohol. Tujuan menggunakan alkohol ini untuk melarutkan klorofil pada daun. Kita tunggu sampai beberapa menit. Kemudian kita cuci daun dengan air. Setelah itu kita teteskan betadin. Dan amati perubahan yang terjadi pada daun. Dan ini hasilnya. Ada perbedaan antara daun yang ditutup aluminium foil dengan yang tidak. Setelah ditetesi alkohol dan betadin, bagian permukaan daun yang terbuka berubah menjadi biru kehitaman. Ini menandakan adanya amilum yang merupakan hasil fotosintesis. Sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak daun berwarna pucat. Ini menandakan pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsungnya fotosintesis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya. Fotosintesis menghasilkan amilum. Nah, sekarang ada praktikum yang ketiga, yaitu uji fotosintesis pada tumbuhan. Di sini alatnya saya menggunakan 3 tanaman hidrilla. Ini tanamannya hidup ya. Saya ada 3 botol tanaman hidrilla yang telah diberi air. Ada botol A, B, dan C. Selanjutnya kita membutuhkan soda kue dan cahaya matahari. Pertama-tama saya akan memasukkan 1 sendok makan bubuk soda kue ke salah satu botol di sini. Saya akan memakai botol B untuk uji coba penggunaan memakai soda kue.
aduk. Pada menit pertama, hidrilla yang saya campurkan dengan soda kue telah menghasilkan banyak gelembung udara. Ini jumlahnya sekitar 5 gelembung udara tiap detiknya. Nah, untuk botol hidrilla yang tidak saya masukkan soda kue, dia terlihat lebih banyak gelembungnya daripada gelembung hidrilla yang saya campurkan dengan soda kue. Pada hidrilla yang saya berikan soda kue, gelembung-gelembung yang menempel pada botolnya terlihat sedikit dan kecil. Sedangkan pada hidrilla yang tidak saya berikan soda kue, terlihat banyak sekali gelembung-gelembung yang menempel dan sedikit besar di batang daun. Pada menit pertama, untuk hidrilla yang ketiga, ini pada menit pertama dia tidak mengeluarkan gelembung apapun. Nah, ini hidrilla yang tidak saya letakkan di ruang terbuka atau yang terkena cahaya matahari. Ini dalam ruangan, tidak ada gelembung-gelembung yang naik. Setelah 15 menit, terdapat banyak sekali gelembung-gelembung dalam botol A yang hanya kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari, tetapi tidak memakai baking soda. Ada 7 gelembung besar yang menempel pada dinding botol, dan dapat dilihat banyak sekali gelembung-gelembung yang menempel pada batang dan daun hidrilla. Sedangkan pada daun hidrilla yang kita berikan 1 sendok soda kue, dia hanya memiliki gelembung-gelembung kecil yang menempel pada batang dan daun, tetapi tidak ada gelembung yang menempel pada dinding botol. Ini yang kita berikan soda kue. Dan kita taruh di cahaya matahari. Sedangkan untuk tanaman hidrilla yang kita taruh di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari dan tidak kita berikan soda kue, dia tidak terlihat gelembung sama sekali dari batang maupun daun, juga dari botolnya. Dan dia terlihat lebih berwarna hijau gelap ketimbang 2 tabung lainnya yang memakai soda kue dan yang tidak memakai soda kue tapi ditaruh di cahaya matahari. Setelah 15 menit, dapat dilihat bahwa botol yang saya campurkan dengan baking soda di sini dia hanya terdapat gelembung-gelembung yang kecil dan tidak besar-besar, dan gelembungnya itu hanya menempel di daun, bukan di dinding botol. Dan pada botol A yang tidak saya masukkan gelembung. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk